Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Apakah hari ini kalian sudah siap belajar bersama Bu Aneng? Bu Aneng berharap kalian sudah siap ya belajar dan harus rajin belajar. Baiklah, hari ini kita masih belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 3, tumbuhan di sekitarku, pembelajaran yang kelima dan keenam. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Tetapi sebelum belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Kalian bisa buka bukunya pada halaman 73. Nina dan teman-teman sedang bermain di lapangan. Amati gambar anak-anak yang bermain di lapangan. Nah, di sini Nina sedang bermain tapak gunung dan ada juga temannya Nina sedang bermain lompat tali. Anak-anak, apakah kalian suka bermain lompat? Bagaimana ya gerakan melompat tersebut? Nah, kita bisa melakukan gerakan melompat. Ada berbagai variasi gerakan melompat itu. Cara melompat adalah gerakan berpindah tempat dengan menggunakan satu kaki. Gerakan melompat dapat melatih kekuatan otot kaki dan juga melatih ketangkasan. Nah, di sini ada gerakan melompat dengan posisi badan jongkok ya, melakukan tolakan, kemudian mendarat ya dengan cara melayang terlebih dahulu. Melayang, kemudian mendarat, posisi badan berdiri dan mendarat menggunakan dua kaki. Lalu berikutnya ada gambar anak sedang melompat dengan posisi badan berdiri. Kalau tadi yang gambar pertama itu posisi badannya dia jongkok, melakukan tolakannya dengan cara jongkok. Nah, ini posisi badannya berdiri. Kemudian melayang dan mendarat dengan posisi badan berdiri dan mendarat dengan satu kakinya terlebih dahulu. Kalau yang sebelumnya gambarnya dia mendarat dengan dua kaki, sedangkan yang ini mendarat dengan satu kaki. Mudah bukan melakukan gerakan melompat? Ya, kalian pasti semua sudah bisa atau terbiasa dengan gerakan melompat. Apalagi kalau kalian senang bermain lompat tali atau skipping ya. Baiklah, selanjutnya kalian lihat di halaman 75. Nah, di situ ada Made dan teman-temannya bermain lompat tali. Nah, ketika bermain lompat tali atau ketika bermain, ada aturan yang harus kita lakukan. Apa saja aturan yang kita lakukan? Ada beberapa aturan yang harus kalian lakukan ketika melakukan permainan. Nah, setiap permainan itu memiliki aturan-aturan yang berbeda sesuai dengan jenis permainannya. Ya. Nah, berikut ini ada contoh aturan ketika kalian bermain bersama teman di sekolah. Apa saja? Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Jadi kalian bermain ya dengan sesama tanpa melihat dari suku, ya, agama atau misalkan jenis kelamin, baik itu laki-laki atau perempuan, kalian harus tetap bermain bersama. Kemudian yang kedua, bermain dengan jujur dan sportif ya. Ketiga, bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara berkelompok ya. Nah,
Ketika bermain, kalau kita melaksanakan atau mentaati permainan, mematuhi aturan permainan, maka permainan tersebut akan menjadi lebih seru dan menyenangkan. Tetapi sebaliknya ya, kalau misalkan kita bermain tetapi kita tidak mematuhi aturan tersebut, maka permainan pun menjadi kurang menyenangkan ya. Teman-teman kalian juga akan merasa tidak nyaman. Selain tidak menyenangkan, ya bisa terjadi juga pertengkaran antara kalian. Selain aturan bermain di sekolah, kemudian ada juga peraturan saat jam istirahat. Apa saja peraturan saat jam istirahat? Nah, yang pertama, ketika jam istirahat, aturannya tidak jajan di luar sekolah. Kemudian tidak main di luar sekolah. Yang ketiga, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Kemudian cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Dan yang terakhir yaitu bermain dengan tertib. Nah, itulah contoh dari peraturan saat jam istirahat kalian yang harus kalian laksanakan ya. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6 ya. Coba kalian amati gambar yang ada pada halaman 78. Nah, di sekolah Nina terdapat kebun. Nina dan teman-teman bergantian merawat tanaman di kebun. Tanaman disiram setiap hari. Siswa yang piket bertugas menyiram tanaman. Jika tidak disiram, tanaman akan layu. Menyiram tanaman harus berhati-hati. Jangan sampai menginjak tanaman. Jika terinjak, tanaman akan mati. Nina dan teman-teman mematuhi aturan tersebut. Tanaman di kebun tumbuh subur dari hari ke hari. Nah, anak-anak, apakah di lingkungan sekolah kalian ada banyak tanaman? Ya, pastinya banyak ya. Di sekolah kita itu banyak sekali tanaman-tanaman. Kalian juga harus merawatnya. Jangan sampai tanaman di sekolah kalian rusak. Apalagi tanaman itu ada di dalam pot. Jangan sampai kalian merusak potnya. Tanaman itu adalah salah satu keindahan yang ada di sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana anak-anak cara atau aturan untuk merawat tanaman di sekolah? Nah, untuk merawat tanaman di sekolah itu ada aturannya. Contohnya, merawat tanaman di sekolah adalah dengan menyiram setiap hari, memberi pupuk dan tidak merusak tanaman tersebut. Nah, itu salah satu contoh aturan di sekolah untuk merawat tanaman. Kemudian, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Tentu akan berakibat ya. Berakibatnya pasti yang tidak baik. Akibatnya jika aturan itu tidak dipatuhi, maka tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita itu akan layu dan akhirnya mati. Sekolah pun menjadi tidak sejuk dan tidak rindang lagi. Pastinya kalian tidak mau kan sekolah kalian menjadi tidak sejuk dan rindang lagi? Maka dari itu, kalian harus bisa merawat tanaman yang ada di sekolah kita agar sekolah kita terlihat indah, asri, sejuk. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan lagi. Sekarang lihat gambar pada halaman 79. Manakah yang boleh dilakukan pada tanaman berdasarkan gambar tersebut? Gambar pertama, kalian lihat ada anak yang sedang bermain kejar-kejaran di taman. Tetapi di taman tersebut sudah ada dipasang papan pemberitahuan. Isinya tentang dilarang menginjak rumput. Menurut kalian, apakah tindakan mereka itu boleh dilakukan atau tidak? Ya, betul. Tindakan yang dilakukan oleh mereka itu tidak boleh dilakukan. Kemudian gambar selanjutnya ada Deli.
Deli sedang menyiram tanaman. Boleh tidak? Iya, boleh ya. Gambar yang ketiga, ada anak sedang mencabut tanaman. Boleh tidak? Betul, tidak boleh. Silang ya, tidak boleh. Yang terakhir, ada Deli sedang memberi pupuk pada tanaman. Bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Nah ya, jadi betul harus diberi pupuk agar tanaman tumbuh jadi subur. Baiklah anak-anak, demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Bu Aneng berharap apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Jumpa lagi minggu depan, insya Allah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.